Saya akan memulai mengkaji surat Al-Mudaththir tidak dari awal. Saya ingin semua melihat ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15. Kenapa saya memulainya dari sini? Nanti akan mengerti dengan mukadimah yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi kita simpulkan dulu mukadimah kita tadi. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian, sumber penderitaan utama setiap manusia adalah karena manusia ingin tetap berada di posisinya yang saat ini. Setuju? Jadi sumber utama penderitaan kita adalah karena kita tidak pernah mengizinkan dan memberi ruang untuk terjadinya proses berikutnya. Suka tidak suka, proses berikutnya akan tetap berjalan. Walaupun itu kabut mempertahankan diri jadi kabut, tetap saja suatu saat dia akan mengembun dan berubah menjadi air. Ya, ketika dia mempertahankan tetap ingin jadi air, suka atau tidak suka, suatu saat dia akan menguap dan akan menjadi kabut. Ya kan? Jadi kita suka atau kita tidak suka, proses alam tetap akan berjalan, tidak bergantung suka dan tidak suka. Kerugian kita adalah sudah kita tidak suka, kita coba menghentikannya, padahal sepanjang kita menghentikannya pun proses itu akan tetap berjalan. Tidak bergantung kepada kekuatan kita menghentikannya, karena di situ yang berjalan adalah kekuatan Allah. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-12. Allah mengatakan di ayat yang ke-12, wa ja'altu lahu malam mahduda. Ya. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Saya mulai dari ayat ini berhubungan dengan mukadimah yang saya sampaikan. Inilah sumber penderitaan manusia yang pertama. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ya. Mohon maaf. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Ketika manusia sudah diberi harta yang banyak, manusia akan mempertahankan diri agar tetap hartanya banyak. Padahal setelah harta banyak, pasti dia akan mengalami suatu proses di mana hartanya akan sedikit. Proses itu tidak pernah bisa dihentikan, dan sampai sekarang tidak pernah ada berita orang kaya yang abadi. Hari ini yang kaya si A, besok yang kaya si B, lusa yang kaya si C. Itu fakta. Ketika manusia mencoba untuk mempertahankan diri di yang banyak itu, itulah sumber penderitaan. Jadi sumber penderitaan dia bukan kehilangan hartanya sebetulnya, tapi ketidaksiapan dia kehilangan yang banyak itu. Sekali lagi, bukan kehilangan hartanya yang membuat dia menderita. Contoh, dia punya harta 10 miliar. Yang hilang kan sebetulnya cuma 9 miliar. Sebetulnya dia masih punya 1 miliar. Ketidaksiapan dia untuk kehilangan 9 miliar itu yang membuat dia menderita. Padahal dia masih berkecukupan. Artinya dia masih bisa makan, dia masih bisa punya baju, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, tetapi rasa kehilangan itu yang kemudian membebani dia. Sampai sini bisa paham? Oke, teruskan dulu yang kedua, ya. Allah mengatakan di ayat yang berikutnya, ayat 13, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia. Apa yang menjadi sumber penderitaan manusia sekarang? Dia punya anak 3, dia takut kehilangan salah satu dari yang 3. Padahal pada saatnya pasti akan kehilangan. Dia coba mempertahankan keadaan itu dengan cara menyiapkan diri untuk tidak siap menerima kehilangan itu. Semakin menyiapkan diri untuk tidak siap menerima kenyataan itu, sebetulnya dia sedang melakukan penyiksaan ke dalam dirinya, dan pasti dia akan menderita. Penderitaan dia sebetulnya bukan kehilangan anak, kalau suatu saat harus hilang, tetapi ketidaksiapan dia untuk kehilangan, karena dia hanya menyiapkan untuk bersama dengan mereka. Di kajian kita yang sebelumnya,
Bahkan saya mengatakan tak sedikit di antara kita yang bertanya kepada para kiai, para ulama, Pak Kiai, apakah nanti saya di surga akan tetap riung mung pulung dengan anak-anak saya? Yang dia pikirkan adalah riung mung pulung di surga, bukan kembali kepada Allah. Padahal urusan ruhani itu sudah bebas dari nasab. Urusan ruhaniah itu sudah bebas dari pertalian darah. Urusan surga saja masih dikait-kaitkan dengan urusan nasab. Padahal di ayat yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu masih berjibaku dengan pertalian nasab, berarti dia tidak siap untuk ke surga, karena surga terbebas dari pertalian nasab. Jadi pertanyaan apakah nanti saya riung mempulung di surga, itu pertanyaan yang sebenarnya sedang mengklasifikasi dia bukan ahli surga. Pertanyaan apakah nanti saya akan ke surga adalah pertanyaan yang sedang mengklasifikasi dia, mengindikasi dia bahwa dia sebenarnya bukan ahli surga. Karena ahli surga tidak pantas bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Oke. Walaupun belum tahu surga itu kayak apa, tetap saja kita kan ingin ke surga. Surga itu kan dari kata sparga. Swarga. Nah, saking cepat ngomongnya jadi surga. Swar itu adalah perjalanan, ga itu cahaya sebetulnya. Jadi swarga perjalanan menuju alam cahaya. Makanya dalam bahasa Arab tidak ada surga, yang ada tuh jannah. Jannah itu taman, ya. Jannah itu taman. Nah, kalau kita pernah berjalan-jalan ke taman itu, bagaimana kita merasakan damainya di taman itu? Pasti kita akan rindu untuk ke taman itu kan? Itu. Yang tidak mengerti ya membayangkan surga dengan persepsinya sendiri. Jadi larinya malah riung mung pulung atau tidak riung mung pulung. Jadi aneh. 2 ayat sudah saya kemukakan. 1, ya, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Ayat yang kedua, dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia. Ya. Apalagi anak-anaknya udah sukses semua. Semakin sukses, semakin takut kehilangan salah satu di antaranya. Apalagi ketika yang harus hilang adalah anak yang selama ini menanggung semua beban kehidupannya. Wah. Padahal sebenarnya itu perannya sedang dialihkan saja. Perannya sedang dialihkan. Dan anak kita juga kan harus berperan, harus berproses. Karena semuanya berproses. Cuman kan kita tidak mengerti prosesnya kemana. Tapi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, prosesnya pasti menuju kepada proses yang lebih baik. Jadi kalau hari ini dia jadi daun pohon babadotan, yang sedang diproses untuk menjadi daun anggrek yang mahal. Dan tidak akan pernah jadi daun anggrek yang mahal kalau dia tidak mau jadi pupuk untuk sementara waktu. Dan harus mati dulu. Betul nggak? Iya, harus mati. Jadi buat apa kita mati? Sebetulnya kan unsur air dikembalikan pada air. Unsur tanah dikembalikan pada tanah. Unsur api dikembalikan pada api. Unsur udara dikembalikan pada udara. Apakah Bapak Ibu selama ini tidak merasa itu air yang kita minum, ya, air yang kita minum, molekul H2O yang kita minum, itu perjalanannya sudah kemana-mana tuh. Mungkin pernah memasuki tubuh binatang apa, mungkin pernah memasuki tubuh orang gila, mungkin, ya. Dia itu air udah jalannya kemana-mana itu. Air yang ada di tubuh kita itu satu molekulnya itu sudah melewati perjalanan panjang sebetulnya. Jumlah molekul air di bumi ini tetap tidak pernah bertambah. Yang terjadi itu adalah berubah fase. Dari cair menjadi uap, dari uap menjadi es menjadi cair lagi. Yang berubah itu fasenya. Tapi jumlah air, kalau dihitung jumlah molekulnya yang menyeliputi bumi, itu tetap saja. Bayangkan, air yang kita minum itu, jijik itu air dari mana? Tidak tahu. Kalau air itu sudah lewat pernah ngidap, di tai sapi, kali aja. Kali aja, betul nggak? Dan oleh semesta kan dimurnikan. Unsur air menyatu dengan unsur air, unsur tanah menyatu dengan tanah. Betul nggak? Tetap saja itu H2O. Makanya kita belajar menyatu dengan semesta. Itu sebetulnya adalah menselaraskan diri.
menselaraskan diri. Yang timbul pemahaman yang dalam, dari situ timbul rasa syukur sebetulnya. Nah, dan kita bisa menerima semua kenyataan hidup ini apa adanya. Itu baru yang kedua. Ini dahsyat sekali Al-Mudaththir. Yang ketiga, dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Ini kata kunci yang pertama adalah harta yang banyak. Kata kunci yang kedua adalah anak-anak yang lucu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pada sukses. Yang ketiga apa? Yang ketiga, aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapang. Wah, kalau sudah diberi kelapangan yang seperti ini, kan nafsunya pengen terus nambah. Kalau sudah jadi wagub, pengen jadi gubernur. Kalau sudah wakil wali kota, berikutnya pengen jadi wali kota. Terus seperti itu. Kenapa? Karena ayat 15 Allah mengatakan, ya, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Makanya dia cari doa-doa mustajab. Dia cari kiai-kiai yang bisa menaklukkan Allah. Ya kan? Dia cari tempat-tempat yang Allah takluk di tempat itu. Dan ketika dia sudah sukses menaklukkan Allah, kemudian dia bangga. Bahasanya kelihatan soleh dengan mengatakan, lihat saya, apa saja doa saya dikabulkan. Sebetulnya itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya kan dia sedang pameran pada orang, lihat nih gue sudah jadi Fir'aun. Gitu sebetulnya bahasa kasarnya. Karena gue sudah bisa ngatur Tuhan, dan Tuhan takluk pada apa saja yang diperintahkan saya, Tuhan mau ikut pada saya. Nah, ketika orang sudah sampai di tingkat itu, soleh atau salah? Tapi kalau orang sudah begitu juga tetap aja kalau sholat kan bilangnya wa anna minal muslimin. Tetap aja ya. Wa anna minal muslimin. Tidak mengatakan wa ma ana minal muslimin. Gak ada yang mengatakan sesungguhnya aku bukan lagi muslim. Karena yang muslim adalah Allah. Karena Allah sudah berserah diri pada keinginan-keinginanku. Rubah apa bacaan sholatnya? Tidak. Bacaan sholatnya tetap saja wa anna minal muslimin. Aku adalah orang yang berserah diri. Tetap aja bacaan sholatnya kayak gitu. Baik, kita urutkan dulu ya. Yang pertama adalah kepada kita mungkin saja Allah akan menganugerahkan rezeki yang banyak. Kepada kita Allah akan menganugerahkan apa itu? Anak-anak yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, yang akan selalu bersama dengan kita. Yang ketiga, akan ditambah lagi kelapangan oleh Allah selapang-lapangnya. Apa saja yang kita mau Allah kasih. Dan yang keempat, pasti yang selanjutnya kata Allah, Dia ingin agar aku terus menambahnya. Gitu. Ketika kita ingin Allah terus menambahnya, berarti kita tidak siap ketika Allah menguranginya. Inilah sumber-sumber penderitaan manusia. Ini sumber utamanya. Ya? Oke. Nah, bagaimana caranya kita membebaskan diri dari segala sumber penderitaan ini? Dari mana kita harus memulainya melangkah dalam hidup ini? Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang-orang yang berselimut. Jadi ini hampir sama dengan Quran surat Al-Muzammil. Nadanya hampir sama. Perbedaannya di mana? Nanti kita akan lihat ya. Quran surat Al-Mudaththir jauh lebih dalam, jauh lebih tegas dibandingkan Quran surat Al-Muzammil. Yang dihaikan adalah orang-orang yang berselimut. Saya sudah menegaskan di ceramah saya yang sebelumnya, selimut kita ada dua. Ada selimut jasmani yang menutupi tubuh kita, ada selimut ruhani yang menutupi jiwa kita. Kalau selimut tubuh gampang nariknya. Tapi kalau selimut ruhani
Tidak ada yang bisa menolong kita untuk menariknya kecuali diri kita sendiri. Ya. Nanti kalau saya ketiduran tolong ya selimut ini tarik biar saya kedinginan dan saya bangun. Gampang nyuruh orang. Tapi kalau surat yang ke-74. Sudah? Baik. Saya akan memulai mengkaji surat Al-Mudaththir tidak dari awal. Saya ingin semua melihat ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15. Kenapa saya memulainya dari sini? Nanti akan mengerti dengan mukadimah yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi kita simpulkan dulu mukadimah kita tadi. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian, sumber penderitaan utama setiap manusia adalah karena manusia ingin tetap berada di posisinya yang saat ini. Setuju? Jadi sumber utama penderitaan kita adalah karena kita tidak pernah mengizinkan dan memberi ruang untuk terjadinya proses berikutnya. Suka tidak suka, proses berikutnya akan tetap berjalan. Walaupun itu kabut mempertahankan diri jadi kabut, tetap saja suatu saat dia akan mengembun dan berubah menjadi air. Ya, ketika dia mempertahankan tetap ingin jadi air, suka atau tidak suka, suatu saat dia akan menguap dan akan menjadi kabut. Ya kan? Jadi kita suka atau kita tidak suka, proses alam tetap akan berjalan, tidak bergantung suka dan tidak suka. Kerugian kita adalah sudah kita tidak suka, kita coba menghentikannya, padahal sepanjang kita menghentikannya pun proses itu akan tetap berjalan. Tidak bergantung kepada kekuatan kita menghentikannya, karena di situ yang berjalan adalah kekuatan Allah. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-12. Allah mengatakan di ayat yang ke-12, wa ja'altu lahu malam mahduda. Ya. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Saya mulai dari ayat ini berhubungan dengan mukadimah yang saya sampaikan. Inilah sumber penderitaan manusia yang pertama. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ya. Mohon maaf. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Ketika manusia sudah diberi harta yang banyak, manusia akan mempertahankan diri agar tetap hartanya banyak. Padahal setelah harta banyak, pasti dia akan mengalami suatu proses di mana hartanya akan sedikit. Proses itu tidak pernah bisa dihentikan dan sampai sekarang tidak pernah ada berita orang kaya yang abadi. Hari ini yang kaya si A, besok yang kaya si B, lusa yang kaya si C. Itu fakta. Ketika manusia mencoba untuk mempertahankan diri di yang banyak itu, itulah sumber penderitaan. Jadi sumber penderitaan dia bukan kehilangan hartanya sebetulnya, tapi ketidaksiapan dia kehilangan yang banyak itu. Sekali lagi, bukan kehilangan hartanya yang membuat dia menderita. Contoh, dia punya harta 10 miliar, yang hilang kan sebetulnya cuma 9 miliar. Sebetulnya dia masih punya 1 miliar. Ketidaksiapan dia untuk kehilangan 9 miliar itu yang membuat dia menderita, padahal dia masih berkecukupan. Artinya dia masih bisa makan, dia masih bisa punya baju, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, tetapi rasa kehilangan itu yang kemudian membebani dia. Sampai sini bisa paham? Oke, teruskan dulu yang kedua, ya. Allah mengatakan di ayat yang berikutnya, ayat 13, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia. Apa yang menjadi sumber penderitaan manusia sekarang? Dia punya anak 3, dia takut kehilangan salah satu dari yang 3. Padahal pada saatnya pasti akan kehilangan. Dia coba mempertahankan keadaan itu dengan cara menyiapkan diri untuk tidak siap menerima kehilangan itu.
Semakin menyiapkan diri untuk tidak siap menerima kenyataan itu, sebetulnya dia sedang melakukan penyiksaan ke dalam dirinya, dan pasti dia akan menderita. Penderitaan dia sebetulnya bukan kehilangan anak, kalau suatu saat harus hilang, tetapi ketidaksiapan dia untuk kehilangan, karena dia hanya menyiapkan untuk bersama dengan mereka. Di kajian kita yang sebelumnya, bahkan saya mengatakan tak sedikit di antara kita yang bertanya kepada para kiai, para ulama, Pak Kiai, apakah nanti saya di surga akan tetap riung mung pulung dengan anak-anak saya? Yang dia pikirkan adalah riung mung pulung di surga, bukan kembali kepada Allah. Padahal urusan ruhani itu sudah bebas dari nasab. Urusan ruhaniah itu sudah bebas dari pertalian darah. Urusan surga saja masih dikait-kaitkan dengan urusan nasab. Padahal di ayat yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu masih berjibaku dengan pertalian nasab, berarti dia tidak siap untuk ke surga, karena surga terbebas dari pertalian nasab. Jadi pertanyaan, apakah nanti saya riung mempulung di surga, itu pertanyaan yang sebenarnya sedang mengklasifikasi dia bukan ahli surga. Pertanyaan apakah nanti saya akan ke surga adalah pertanyaan yang sedang mengklasifikasi dia, mengindikasi dia bahwa dia sebenarnya bukan ahli surga. Karena ahli surga tidak pantas bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Oke. Walaupun belum tahu surga itu kayak apa, tetap saja kita kan ingin ke surga. Surga itu kan dari kata sparga. Swarga. Nah, saking cepat ngomongnya jadi surga. Swar itu adalah perjalanan, ga itu cahaya sebetulnya. Jadi swarga perjalanan menuju alam cahaya. Makanya dalam bahasa Arab tidak ada surga, yang ada tuh jannah. Jannah itu taman, ya. Jannah itu taman. Nah, kalau kita pernah berjalan-jalan ke taman itu, bagaimana kita merasakan damainya di taman itu? Pasti kita akan rindu untuk ke taman itu kan? Itu. Yang tidak mengerti ya membayangkan surga dengan persepsinya sendiri. Jadi larinya malah riung mung pulung atau tidak riung mung pulung. Jadi aneh. 2 ayat sudah saya kemukakan. 1, ya, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Ayat yang kedua, dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia. Ya. Apalagi anak-anaknya udah sukses semua. Semakin sukses, semakin takut kehilangan salah satu di antaranya. Apalagi ketika yang harus hilang adalah anak yang selama ini menanggung semua beban kehidupannya. Wah. Padahal sebenarnya itu perannya sedang dialihkan saja. Perannya sedang dialihkan. Dan anak kita juga kan harus berperan, harus berproses. Karena semuanya berproses. Cuman kan kita tidak mengerti prosesnya kemana. Tapi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, prosesnya pasti menuju kepada proses yang lebih baik. Jadi kalau hari ini dia jadi daun pohon babadotan, yang sedang diproses untuk menjadi daun anggrek yang mahal. Dan tidak akan pernah jadi daun anggrek yang mahal kalau dia tidak mau jadi pupuk untuk sementara waktu. Dan harus mati dulu. Betul nggak? Iya, harus mati. Jadi buat apa kita mati? Sebetulnya kan unsur air dikembalikan pada air. Unsur tanah dikembalikan pada tanah. Unsur api dikembalikan pada api. Unsur udara dikembalikan pada udara. Apakah Bapak Ibu selama ini tidak merasa itu air yang kita minum, ya, air yang kita minum, molekul H2O yang kita minum, itu perjalanannya sudah kemana-mana tuh. Mungkin pernah memasuki tubuh binatang apa, mungkin pernah memasuki tubuh orang gila, mungkin, ya. Dia itu air udah jalannya kemana-mana itu. Air yang ada di tubuh kita itu satu molekulnya itu sudah melewati perjalanan panjang sebetulnya. Jumlah molekul air di bumi ini tetap tidak pernah bertambah. Yang terjadi itu adalah berubah fase. Dari cair menjadi uap, dari uap menjadi es menjadi cair lagi. Yang berubah itu fasenya. Tapi jumlah air, kalau dihitung jumlah molekulnya yang menyeliputi bumi, itu tetap saja. Bayangkan air yang kita minum itu, jijik itu air dari mana? Tidak tahu. Kalau air itu sudah lewat pernah, mohon maaf,
Pernah ngidap, mohon maaf, di tai sapi kali aja. Kali aja, betul nggak? Dan oleh semesta kan dimurnikan. Unsur air menyatu dengan unsur air, unsur tanah menyatu dengan tanah. Betul nggak? Tetap saja itu H2O. Makanya kita belajar menyatu dengan semesta. Itu sebetulnya adalah menselaraskan diri. Menselaraskan diri. Yang timbul pemahaman yang dalam, dari situ timbul rasa syukur sebetulnya. Nah, dan kita bisa menerima semua kenyataan hidup ini apa adanya.